Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali bersama saya Siti Aisyah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Model refleksi yang saya gunakan pada koneksi antar materi ini adalah model 4T, yaitu mengungkap peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dari modul 1.2 dan modul 1.1 adalah pada modul 1.1, secara mendalam saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dalam pembelajaran. Kemudian pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi konsep saya pelajari secara mandiri dan melalui forum diskusi. Pada ruang kolaborasi, pemahaman modul 1.2 lebih tergali karena adanya penguatan dari fasilitator dan rekan CGP lainnya. Saya berkolaborasi dengan rekan satu kelompok untuk merencanakan sebuah kegiatan berdasarkan nilai-nilai yang saya miliki dari anggota kelompok. Disinilah saya mendapat inspirasi baru dan tantangan baru dari hasil kolaborasi. Bagaimana kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami? Menurut saya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan pemikiran dasar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pedoman bagi guru untuk menuntun kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini pada modul 1.1 diimplementasikan oleh guru penggerak melalui modul 1.2 yang menjelaskan tentang nilai dan peran dari guru penggerak untuk mendorong transformasi pendidikan Indonesia. Diharapkan, guru penggerak dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru yang lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Serta, guru penggerak diharapkan menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Perasaan. Saat mempelajari modul 1.2, perasaan saya adalah saat mempelajari modul 1.2 secara mandiri, diskusi, dan kolaborasi dengan rekan satu kelompok, perasaan saya sangat bersyukur karena mendapat pencerahan bagaimana mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan nilai-nilai yang harus dimiliki guru penggerak dan perannya sebagai agen perubahan. Saya merasa tergugah untuk selalu melakukan refleksi terhadap pembelajaran atau kegiatan yang sudah dilakukan. Refleksi dari diri sendiri, dari murid, ataupun teman sejawat. Saya pun termotivasi untuk mempraktikkan di sekolah maupun di kelas dan membagikan hasil praktik baik saya ke rekan guru yang lainnya. Karena setiap calon guru penggerak dalam kelompok kami memiliki nilai yang berbeda-beda, saya merasa kagum terhadap teman satu kelompok yang memiliki nilai tebal sebagai guru penggerak yang dimana nilai tersebut belum saya miliki atau belum saya asah. Sebelum mempelajari modul 1.2, saya berpikir bahwa pada proses pembelajaran, guru menjadi pemeran utama, berfokus pada pengajaran pengetahuan dan keterampilan.
Metode pembelajaran dan alat peraga yang digunakan monoton, sehingga anak menjadi bosan. Saya juga berpikir merasa cukup dengan kompetensi dalam pembelajaran yang saya miliki. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.2, pemikiran saya berubah. Sekarang saya berpikir bahwa pada proses pembelajaran harus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, kita harus berpihak pada murid. Harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus holistik agar murid memiliki budi pekerti yang baik. Pembelajaran pun harus menyenangkan dengan diselingi oleh permainan-permainan. Guru sebagai penuntun dalam pembelajaran. Semuanya ini terintegrasi pada nilai yang dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru penggerak mempunyai peran sebagai berikut: pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Diharapkan semua yang dilakukan dalam pendidikan tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa keteladanan dan pembiasaan yang konsisten sangat mempengaruhi penumbuhan karakter pada diri anak. Penerapan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya juga akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan di sekolah sebagai umpan balik agar pembelajaran selanjutnya lebih baik. Menjadi teladan bagi siswa, guru, atau warga sekolah. Saya akan terus belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kompetensi melalui seminar atau belajar mandiri. Dalam mencapai visi bersama, saya akan berkolaborasi dengan siswa, warga sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan. Terus berinovasi dalam pembelajaran, baik dari media maupun metode yang digunakan sesuai dengan perkembangan zaman agar murid merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, saya akan selalu aktif dalam komunitas praktisi seperti musyawarah guru mata pelajaran di Subrayon. Sekian paparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.